orang berani di Indonesia nyaris kagak ada loh zaman Soeharto. Sejak itulah hubungan kami semakin dekat. Yang kedua, menjelang kejatuhan Pak Harto, Pak Amin betul-betul jadi leader dari perubahan dan reformasi. Kami bantu apapun yang kami bisa bantu supaya terjadi perubahan di Indonesia. Karena kita dua-duanya itu sangat tidak suka dengan sistem otoriter. Kita ini pro demokratik. Yang kedua, sangat nggak suka dengan KKN. Dua ciri utama Orba. Akhirnya, seperti teman-teman ketahui, akhir April 98 tidak ada yang percaya Pak Harto bisa jatuh. Masih sangat kuat. Tapi apa yang terjadi 11 Maret 98 Pak Harto kepilih, sebulan kemudian jatuh. Terima kasih terhadap peranan Mas Amin, tokoh-tokoh mahasiswa, dan rakyat kita. Nah, ada honeymoon reformasi setelah itu. Zaman Habibie yang semakin memperkuat demokrasi, pers nggak usah pakai siup-siup, membebaskan semua tahanan politik, dilanjutkan sama Gus Dur, dilanjutkan oleh SBY, Mega. Nah, tapi begitu Jokowi berkuasa, tokoh yang tidak pernah berjuang sedikit pun untuk menegakkan demokrasi, begitu dia kuasa 2014, justru demokrasi dia preteli. Caranya, lihat aja indeks demokrasi Indonesia merosot berapa puluh poin. Yang kedua, lembaga-lembaga anti korupsi yang kita dukung dari dulu seperti KPK dilemahkan. Yang ketiga, dia pakai teknik Goebbels, Hitler. Hitler itu kan cuma seorang kopral, orang Jerman, orang pinter, logis, kok semuanya percaya dengan omongan Hitler? Karena ahli propaganda Hitler namanya Goebbels yang selalu mengajarkan setiap hari beritakan kebohongan, nanti jadi kebenaran. Jadi dengan menggunakan buzzer-buzzer berbayar, influencer, rakyat kita dicekokin terus dengan ketidakbenaran, dengan kebohongan, dengan fakta-fakta palsu. Sehingga banyak orang terkesima. Nah, 9 tahun selain soal itu, ya demokrasi dipreteli, dirusak. Yang kedua, KKN zaman Jokowi ini lebih ganas, lebih vulgar dibandingkan zaman Pak Harto. Kita kan semua dibikin susah sama Pak Harto. Dan Pak Harto sangat otoriter, musuh-musuhnya disikat, betul, tapi di hatinya masih ada rakyat. Makanya uang dari migas, rezeki dari minyak bumi gas, sama Pak Harto dibikinin SD Impres, dibikinin puskesmas, dibikinin buku gratis, dibikinin pasar Impres, hatinya masih ada buat rakyat. Pemimpin Indonesia setelah Pak Harto juga kayak gitu, masih ada hati rakyat. Ya, bahwa yang besar menikmati, iya. Tapi mohon maaf, di hati Jokowi tidak ada rakyat. Tampangnya sangat merayat. Kita ketipu dengan tampangnya. Tetapi hatinya oligarki. Dia kepengen jadi oligarki, dia bantuin oligarki yang membayari segala macam kegiatan politiknya. Itulah yang mengakibatkan bahwa tujuan dari kemerdekaan kita, Mas Amin, tujuan dari reformasi dikhianati. Tujuan reformasi kan sederhana, tegakkan demokrasi,
hapus KKN, bikin rakyat makmur. Dia nggak bisa deliver. Yang ada dia bikin rakyat semakin miskin. Ya, karena hatinya itu nggak ada buat rakyat. Tampangnya doang, selfie-nya doang sama rakyat, sama petani. Yang dia lakukan, subsidi pupuk untuk petani dihapuskan, dikurangi. Yang dia lakukan import terus. Jadi petani kalau nanam padi selama 2 tahun terakhir merugi kalau untuk dijual, kecuali buat makan sendiri. Sektor tanaman pangan tumbuhnya minus 3,19%. Artinya mengkerut. Kenapa? Karena apa yang dia pidatokan pro petani, selfie sama petani, hanya slogan dan pencitraan doang. Kebijakannya anti petani. Beda sama Pak Harto, beda sama Gus Dur, dan yang lain-lain. Jadi saudara kawan-kawan, yang ketiga dia bangun dinasti KKN. Anak-anak ini KKN semua dari mana? Ya, konglomerat swasta mau nyumbang 150 miliar Mas Amin hanya buat bisnis pisang goreng doang. Jakarta Selatan banjir sama pisang goreng dengan duit segitu. Ada konglomerat yang nyumbang 100 miliar hanya buat cendol. Jakarta Selatan banjir sama cendol Mas Amin. Itu namanya trading influence. Dagang kekuasaan bapaknya yang didagangin. Lebih ganas dari Tommy Soeharto. Tommy Soeharto ngaco bisnis setelah Pak Harto puasa 15 tahun. Ini baru 7 tahun udah kebablasan. Ya. Dan tidak hanya membangun kerajaan dinasti bisnis lewat KKN, tapi juga bangun dinasti politik. Si Gibran itu udah dirancang sejak pemilihan wali kota di Solo bahwa dia akan dipersiapkan untuk jadi wakil presiden. Jadi wali kota hanya 3 tahun. Makanya undang-undangnya ini akan coba diubah, diturunkan umur. Iya kan? Benar-benar vulgar dan bejat apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dia pikir Indonesia ini kerajaan yang dia mau bangun kembali. Dia lupa dengan sejarah. Pada saat kemerdekaan kita, raja-raja di Nusantara menyerahkan hartanya untuk bangun republik, menyerahkan kerajaannya untuk bangun republik. Raja Jogja menyerahkan hartanya untuk membiayai perang melawan Belanda. Sultan Tidore punya pilihan oleh PBB. Satu, kamu gabung sama Belanda. Yang kedua, kamu merdeka sendiri. Yang ketiga, kamu gabung Republik Indonesia. Sultan Tidore memilih yang ketiga. Kebayang nggak kalau Sultan Tidore waktu ikut Belanda bisa-bisa lebih makmur, merdeka. Wah, kekayaan alamnya banyak, NATO segala macam nih, maritim pasti lebih kaya. Teman-teman kebayang nggak kalau Sultan Tidore waktu itu nggak gabung Republik Indonesia? Sepertiga Indonesia bolong dari Tidore Papua sampai Papua. Indonesia bolong sepertiga nih. Jokowi nggak ngerti sejarah, tidak pernah belajar sejarah yang benar, tidak ngerti bahwa tokoh-tokoh kemerdekaan kita berjuang dengan keringat, darah supaya bikin republik. Enak aja loh mau bikin dinasti kerajaan baru, siapa lo? Mohon maaf, Mas Amin, saya terpaksa ngomong kayak begini belak-belakan. Nah, kita sepakat nanti Mas Amin jelaskan perubahan udah waktunya juga. Ya, karena kalau kondisi objektif udah matang, kita nggak suka perubahan pun akan terjadi. April 98, siapa yang percaya bahwa Soeharto bakal jatuh? Jatuh tuh sebulan doang. Ya,
Tapi kalau kondisi objektifnya belum tiba, ya susah lah. Menurut saya dan Pak Amin, kondisi objektif perubahan sudah tiba. Waktunya kita menyelesaikan, menghentikan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar. Mas Amin silakan. Baik, Assalamualaikum.